Baik, Pastor thanks Chris. for everyone, Pascal. Ya, selamat malam semuanya. Hai. Welcome to another session of Perbincangan lagi. Malam ini kita bakal bahas dealing with feelings, khotbah Pastor Hmm. L last Sunday, dan sangat memberkati di bulan September ini. Kita masuk ke bulan dimana kita selalu berupaya mendedikasikan satu bulan untuk mental health awareness ya di gereja, karena mental health awareness di kalangan gerejawi khususnya gitu ya, rohani ini kurang, menurut kami masih lumayan kurang. Jadi at least di gereja kami di New Wine International Church, kami dedikasikan satu bulan untuk membahas pentingnya kesehatan mental, dan khususnya di bulan ini tentang bagaimana cara steward mengelola perasaan kita, steward our feelings. So Pastor L memulai dengan dealing with feelings, satu pesan yang sangat memberkati. Jadi kalau ada yang belum nyimak, belum nonton, saran kami nonton dulu baru bertanya-tanya ya. Idealnya seperti itu. Jadi jadi sambil pengumuman juga, setiap Selasa malam kami adakan lebih dalam lagi, yaitu ruang untuk siapapun yang bertanya karena mendengar khotbah yang dibagikan, di-share di New Wine, ada ruang untuk bertanya. Jadi emang idealnya ditonton dulu baru ditanyakan gitu ya. Tapi it's okay kalau langsung join dan langsung bertanya-tanya juga, ya you're welcome juga. Nanti pertanyaan bisa dimasukin di question box, jangan di kolom chat karena pasti akan kegulung sambil banyak yang masuk dan chat berlangsung. Mendingan di question box, nanti kami akan jawab setelah Pastor L membagikan rangkuman ya, Pastor L, Betul. dari dealing with feelings last Sunday. So ya, silakan Pastor L. Oke, thank you Pastor Chris. So teman-teman, saya cuma bakal bagiin rangkuman buat yang hari Minggu kemarin. Kalau mau lihat detail ya, cek di yang sermon yang Minggu tentang dealing with feelings, itu jauh lebih lengkap. Jadi basically saya cuma mulai dari Amsal 4 ayat 23 yang bilang bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kita bilang jaga yang di situ, karena dari situ terpancar kehidupan. Bisa ada kehidupan terpancar atau ada kematian terpancar dari situ. Dan memang hati itu sumber dari banyak hal. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dimulai dari hati, banyak sakit juga dimulai dari hati. Makanya bahkan ada istilah the heart of the matter is the matter of the heart. Dan memang lebih banyak orang menderita sakit di batinnya dibandingkan di fisiknya, dan luka batin itu yang paling lama sembuh. Nah, menarik adalah kita bilang bahwa hati menurut perjanjian lama itu bukan cuma perasaan atau bahkan lever misalnya. Kalau misalnya hatiku haus padamu, kita nggak ngomong my lever thirsty for you maksudnya kan. Itu kan konyol banget maksudnya. Tapi bahasa Inggris hati adalah di dalam bahasa Ibrani itu lab. Yang bukan cuma perasaan, tapi bisa berarti pikiran, emosi, kehendak, impian, jiwa. Jadi hati di dalam Alkitab itu artinya inner man, manusia batin, manusia yang di dalam. Jadi semua yang di dalam kamu itu, jadi pikiran kamu, perasaan kamu, jadi itu semua terkoneksi satu sama lain, nggak bisa dipisah. Jadi tubuh, jiwa, roh kamu, jasmani, rohani kamu itu beda, cuma tidak bisa terpisahkan. Jadi makanya nggak bisa cuma diurus satu, yang lain nggak keurus, karena pasti ntar pengaruhnya akan jelek. Karena sangat mungkin seseorang cuma peduli hal-hal rohani tanpa peduli hal-hal yang sifatnya emosionalnya dia. Dan akhirnya gitu jadi another problem juga maksudnya. So panggilan kita dan Tuhan pun juga nggak, yang menarik adalah Tuhan tidak bisa misahin sebenarnya. Tuhan anggap manusia itu holistik. Jadinya ya kita juga harus anggap diri kita holistik. Kita harus pelajarin peduli sama tiga-tiganya atau dua-duanya. Tergantung kamu dikotomi atau trikotomi. Nah, dua hal yang kita perlu ngerti ada nomor satu, God has emotions. Tuhan punya emosi. Kita lihat di firman Tuhan, kita lihat Tuhan marah, cemburu, heran, bersorak-sorai. Di Zefanya 3 katakan Tuhan Allah bersorak-sorai, dia bersorak dan dia merasakan begitu banyak emosi. Bahkan Yesus di Getsemani merasakan begitu banyak ketakutan dan stres, dan itu makanya Tuhan tuh punya emosi. Dan kedua, my ability to feel emotion is a gift from God. Kemampuan saya untuk bisa merasakan emosi itu pemberian dari Tuhan. Jadi untuk bisa merasakan perasaan-perasaan yang kita rasakan itu pemberian dari Tuhan. Jadi jangan bangga kalau misalnya kamu, enggak, saya nggak pernah ngerasain apa-apa, ya enggak. Itu bisa banyak hal itu. Takutnya kamu sakit atau apa. Karena untuk bisa merasakan sesuatu itu sebuah pemberian.
Nah, makanya ada kitab Mazmur di mana orang bisa benar-benar belajar. Mazmur itu feelings di banyak macam-macam feelings di kitab Mazmur. Kita bisa banyak belajar dari situ. Nah, yang menarik adalah kemarin saya sempat bahas bahwa ada 4 pernyataan yang sering ditanya maksudnya sama orang atau sering dikumandangkan sama orang. Ternyata nggak sesimpel itu. Saya nggak bakal panjang, saya bakal pendek aja bahwa ada yang bilang cowok tuh logis, cewek tuh pasti dramatis. Tapi ternyata enggak. Cowok dan cewek bisa aja. Dua-duanya ada yang emosi, ada yang logis. Karena kita tahu ada laki-laki yang emosional banget, ada yang perempuan yang kayak yang otak. Logis banget. Jadi Berarti itu stigma ya berarti selama ini itu ya. stigma. Stigma Nah, yang kebanyakan. kedua, perasaan tidak harus diikuti, atau B, perasaan harus diikuti. Jelas perasaan tidak harus diikuti. Nah, jadi saya nggak bakal bahas detail, tapi itu. Nah, ketiga, perasaan saya ada realita yang terjadi, katanya. Kalau jadi makanya banyak orang tuh ngerasa feelingnya dia bahwa ini realita gue, padahal enggak. Kadang juga perasaan juga sangat dipengaruhi apa yang di dalam kita. Makanya kita bisa tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba bete. Yang keempat, banyak orang pikir bahwa perasaan negatif itu dosa, tapi sebenarnya tidak ada namanya perasaan negatif. Semua perasaan itu netral. Nah, makanya saya kemarin sempat share, jika kita nggak, makanya banyak orang tuh sebel sama takut, sakit, marah, merasa bersalah. Dan memang kadang mungkin banyak hamba Tuhan atau banyak gereja suka, kamu nggak boleh takut dan sebagainya. Nggak boleh dikuasai ketakutan. Saya setuju kita nggak boleh dikuasai ketakutan. Tapi rasa takut, rasa sakit, marah, bukan marah-marah ya, dan rasa bersalah, itu semua Tuhan yang ciptain. Dan dengan sebuah alasan. Dan saya pun belajar, kalau saya nggak pernah ngerasa takut, kita nggak punya radar untuk deteksi bahaya mengancam, teman-teman. Bayangkan, kamu nggak pernah rasa takut, kamu nggak ada rasa takut sama polisi, nggak takut Tuhan, nggak takut siapapun, kamu bisa aja melakukan banyak hal yang berbahaya, yang merusak, destruktif, merusak orang lain, merusak diri kamu sendiri, karena kamu nggak pernah takut. Nah, kalau kamu nggak pernah ngerasa sakit, maka kamu nggak tahu sesuatu berbahaya atau kamu atau nggak. Kalau kita nggak pernah rasa sakit, kita pisau, kita mainin, ya main aja gitu maksudnya. Mau terluka, mau tangan jadi kepotong, kita nggak bakal peduli bahwa itu melukai atau enggak gitu, karena ya kita nggak rasa sakit. Jadi sakit itu juga sesuatu yang baik dan sesuatu yang penting. Kalau orang nggak pernah ngerasa sakit itu bahaya banget justru. Orang nggak pernah ngerasa takut bahaya banget, dia bisa jadi orang yang gila lah. Dan marah itu seringkali menunjukkan bagian-bagian hal-hal yang penting di hati kita. Kalau kita marah harta kita diambil, berarti harta kita penting. Kalau kita marah karena Tuhan diejek, berarti bagi kita Tuhan itu penting. Kalau misalnya, jadi marah itu menunjukkan apa yang berharga bagi kita. Kalau kita nggak pernah marah, jangan-jangan sebenarnya nggak ada yang berharga. Nah, marah itu tidak selalu teriak-teriak. Kadang marah bisa dalam banyak hal. Tapi idenya adalah ada emosi yang muncul, emosi untuk ngamuk lah. Tapi kadang nggak selalu kelihatan. Yang keempat, yang paling penting, rasa bersalah. Kalau kita, banyak orang bilang, aduh kak, saya kok rasa bersalah ya, saya ngerasa kalah terus, saya gimana cara hilang rasa bersalah dan sebagainya. Sebenarnya rasa bersalah kita, kalau misalnya habis berdosa, sebenarnya menunjukkan kita orang Kristen yang rohani. Kita orang rohani. Karena justru Nuraninya bahaya. masih berfungsi Iya, ya. nurani masih fungsi. Justru bahaya. Kalau kamu tidak merasa salah sama sekali, tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena tanpa rasa bersalah, hidupmu pasti hancur. Kenapa? Karena kamu nggak bisa tobat. Wow. Sebelum ada pertobatan, harus ada rasa bersalah dulu. Rasa Betul. bersalah sama surga, rasa bersalah sama Tuhan, rasa bersalah sama kehidupan, rasa bersalah sama orang tua, Sesama. rasa bersalah sama sesama. Paling penting Ya. rasa bersalah sama Tuhan. Tuhan, saya berdosa. What can I do? Dari situ baru Wow. ada pertobatan. Jadi, if there is no guilt feeling, if you never feel guilty, kamu nggak bisa bertobat. Nah, orang nggak bisa Betul. tobat, Tuhan akan susah. Tuhan nggak bisa transformasi hidupnya. Karena jadi sebenarnya rasa bersalah ada respons kita. Memang kadang ada orang rasa bersalah kelewatan, sampai Ya. nggak bisa ngapain. Itu rasa bersalahnya itu terlalu over. Tapi ada Ya. rasa bersalah sehat yang bikin kita kayak, aduh saya ada salah, apa yang harus saya lakukan. Betul. Itu rasa bersalah sehat yang bikin kita Betul. bertobat, bikin kita mau maju, bikin kita mau berubah. Itu sehat. Itu rasa bersalah perlu dipelihara. Betul. Dan itu gift ya. Kalau Dr. El kan bagikan bahwa our emotions, perasaan itu gift. Waktu lalu gue sempat bikin quotes juga, apa ya istilahnya, khotbah atau kebenaran sepowerful apapun nggak akan bisa memerdekakan orang yang nggak pernah ngerasa bersalah. Betul. Dan itu ngeri banget sih kalau direnungin ya. Maksudnya khotbah sebagus apapun,
kalau orang nggak pernah ngerasa bersalah tuh dia akan selalu pikir tuh khotbah bukan buat dia, pasti buat orang lain. Dan dia nggak pernah bisa bertobat. Ngeri sih. Itu mengerikan. Itu mengerikan. Jangan, maka hari ini teman-teman, jangan sampai kita nggak punya rasa bersalah yang sehat. Namanya orang harus, tapi jangan sampai berlebih. Jadi gini, tahu dari mana rasa bersalah berlebihan apa enggak? Kalau rasa bersalahmu bikin kamu maju, bikin kamu pengen berubah, bikin kamu pengen bertobat, bikin kamu pengen nggak mau ngulang kesalahan kamu, itu sehat. Tapi kalau rasa bersalahmu malah bikin kamu down, bikin kamu minder dan sebagainya, malah bikin kamu pengen bunuh diri dan sebagainya, menurut saya itu salah, itu kelebihan, itu Kelebihan. dikuasai. Teman-teman perhatiin nggak? Petrus dan Yudas itu sama-sama merasa bersalah. Tapi yang satu rasa bersalah diarahin ke yang baik. Yang satu malah bunuh diri, dikuasai rasa bersalah. Yang satu rasa bersalah, bertobat. Dia tetap setia sama Tuhan Yesus. Tetap setia sama Tuannya. Bahkan dia mati disalib terbalik gitu. Nah, poinnya tuh begitu loh. Jadi, hidup tuh nggak sesimpel itu. Kak, gimana saya rasa bersalah terus? Rasa bersalah tuh harus disalurkan ke arah yang benar. Nah, makanya ada ayat yang bilang 1 Petrus 5:8, dia bilang, berjagalah dan biarlah pikiranmu tetap sehat. Kalau bahasa Inggrisnya, be alert and of sober mind. Pikiranmu harus sadar bahwa iblis, musuhmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari sesuatu untuk dimangsa, yang mencari mangsa. Jadi kalau kamu orang-orang nggak yang mau yang pikiran yang nggak tenang, nggak sober, nggak sadar dan terlalu yang nggak netral gitu, itu akan mudah banget dimangsa iblis. Jadi makanya teman-teman, banyak di antara kalian jatuh di dalam mangsa iblis simply karena mungkin perasaan kalian dikuasai perasaan yang terlalu bersalah, dikuasai perasaan terlalu marah, terlalu sakit, terlalu ketakutan terus. Nah, itu namanya dikuasai. Ada juga yang dikuasai iblis adalah orang-orang yang bisa terlalu positif, itu juga bisa dikuasai iblis. Terlalu positif sampai nggak lihat. Makanya saya nggak suka toxic positivity. Toxic positivity itu nggak bagus. Hidup memang nggak selalu positif, dan it doesn't have to be. Tidak semua positif itu yang baik. Positif hamil tanpa suami itu nggak baik. Positif HIV, positif COVID, nggak semua positif itu baik. Nggak semua tanda plus itu baik. Jadi jangan bilang, ayo udah yang penting positive thinking aja. Saya sih nggak suka positive thinking. Kita bilang, kita nggak kenal positive thinking. Kita kenalnya right thinking. Kita bilang, semua yang benar, semua yang mulia, adil, tulus, dan yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Pikir yang benar, pikir yang positif, karena nggak semua positif itu benar. Nah, nah makanya, terus cara ngurusin feeling sih gimana? Nah, ada statement dari Pete Scazzero, dia bilang gini, perasaan tuh kayak anak-anak pas lagi liburan. Dia bilang gini, kamu nggak bisa taruh mereka di kursi pengemudi, tapi kamu nggak bisa taruh mereka di bagasi. Nah, ada orang-orang tuh yang di sini nih mungkin datang liburan naik mobil gitu ya, ya berarti ya, sama ya share kalau mobil naik gitu mobil, ya. ada orang itu kayak yang merasakan taruh perasaannya di kursi kemudi, semua dikontrol perasaannya. Dikontrol sama perasaan. Wow. Ya sampai kayak dia baru ada masalah dikit moodnya jelek, Baper, nangis terus, terbawa baper, perasaan. sensitif, terus merasa pacar ada dorongan pengen selingkuh diikutin dan sebagainya. Udah toxic relationship jelas-jelas tapi masih sayang dan sebagainya, itu orang dikuasai perasaannya, yang perasaannya ditaruh di kursi kemudi. Itu nggak baik. Nah, tapi ada juga orang kelewatan, maksudnya bahwa selain ada yang sebaliknya nih, kutub berikutnya, ada satu yang taruh di kursi kemudi, satu taruh di bagasi. Perasaan gue nggak butuh lu, taruh jadi bagasi. Itu juga diabaikan. Betul. Itu juga bahaya juga. Banyak kan ya, akhirnya banyak yang bunuh diri. Nah, jadi idenya adalah sama, perasaan itu kayak anak kecil saat kamu lagi liburan. Kamu nggak bisa taruh di kursi kemudi, nggak bisa juga taruh di bagasi. Kamu harus dengerin mereka, jagain mereka, lindungi mereka, tapi kadang-kadang buat batasan di mereka. Jadi apa yang kita rasakan perlu kita dengar, perlu dipeduliin, perlu dilindungin, tapi juga dikasih batasan, persis kayak anak-anak. Jadi sebenarnya menurut saya ini pemikiran pertama saya, pemikiran ekstra aja gitu. Mau latihan parenting, belajar to parenting your own feelings. Mau parenting. That's good. Jadi belajar untuk anggap perasaanmu tuh kayak anak-anak, kamu kayak orang tua. Belajar parenting di situ.
Kadang kalau yang baik ya diikutin, tapi kadang kalau udah kelewatan kasih batasan. Jangan selalu mau dikontrol. Nah, yang kayak gitu-gitulah. Jadi, nah makanya yang paling bagus adalah Alkitab itu banyak sekali cerita tentang orang-orang yang menderita, especially soal kesehatan mental mereka. Nah, Musa, Daud, tapi yang paling parah menurut saya adalah Yeremia. Gila. Saya Yoi, sampai dia dedicated satu iya, kitab dengan judul ratapan. iya. Dedicated Dia for that kind of betul. emotion. Iya, dia di Wow. kitab Yeremia kan isinya ngamuk semua dan nangis semua, keratapan juga. Jadi saya sampai Pastor Chris tahu nggak? Saya itu pada waktu belajarin soal Yeremia, sampai harus diem 2 hari itu sampai kayak 6 rasanya, kayak saya kayak simpati sendiri, kayak berempati, saya sedih sendiri. Kenapa? Karena Yeremia itu menderitanya luar biasa. Tahu nggak? Julukan Yeremia itu nabi yang meratap, the weeping prophet. Dia bergumul, Wow. dia bergumul, tahu nggak? Dengan depresi, Hmm. kesepian yang luar biasa. Dia kesepian banget, nggak punya istri, nggak punya anak, perasaan Hmm. kalah terus. Kenapa? Karena dia merasa gagal untuk menginjili bangsanya. Ya. Bangsanya akhirnya nubuatan yang jadi kenyataan. Dia merasa insecure. Kenapa? Karena dia dipecundangin. Dia mau dibunuh sama keluarganya sendiri. Dia pernah dilempar batu sama imam official pada zaman itu. Jadi kalau mau pecundang, gila. Mau yang direndahin banget, yang dipres banget, tidak ada yang seperti Yeremia. Kalau teman-teman cek, Yeremia itu tidak pernah tuh namanya mental condition-nya tuh di atas. Selalu di bawah. Nangis, depresi, terus Wow. gitu. Cuma Downbeat terus dia. ayat yang kayaknya ayat yang positif tuh di Yeremia itu cuma berapa gitu maksudnya. Ya. Jadi memang sedih banget. Bahkan Yeremia 20 ayat 14 sampai 18 bilang, terkutuklah hari kelahiranku. Bayangin gak sih dia ngutukin hari kelahirannya sendiri. Mengapa aku keluar dan melihat kesulitan dan kesedihan serta mengakhiri kisah hidupku dengan malu. Dia bergumul kegagalan besar, putus asa, dan sebagainya. Bahkan ratapan 2:11 bilang, mataku bengkak karena nangis tanpa henti, jiwaku merana tak terperi, hatiku hancur melihat keruntuhan bangsa, dan anak-anak serta bayi pingsan di ibu kota. Ini yang teman-teman yang depres bisa relate banget sama Yeremia soalnya. Nggak mungkin nggak. Nangis terus. Sampai ratapan tuh 5 pasal isu nangis terus. Sampai katanya air matanya kering, sampai matanya bengkak karena nangisnya nggak berhenti-berhenti. Kayak orang gila. Orang depres benar-benar. Jadi makanya belajar lihat kayak gini teman-teman. Yeremia nulis di Alkitab. Dan ini sounds familiar harusnya. Banyak di antara kita mungkin nangis terus. Kehabisan air mata, merasa patah Karena hati, pahitnya kehidupannya. pahit, kehidupan dipermalukan bangsanya sendiri, mau dibunuh saudara sendiri. Dia, teman-teman tahu nggak? Sampai akhir hidupnya dia nggak pernah ngerasain kemenangan. Bahkan menurut sejarah satu-satunya ketenangan dia dapatkan adalah pada waktu bangsa Yehuda dijajah Babilonia, dia dikasih rumah. Udah itu doang. Itu pun itu menurut sejarah katanya. Itu saya harus verified lagi menurut tradisi gitu. Nah, jadi dia di marketplace dia loser, di pelayanan dia loser, relationship dia loser, dunia tuh nggak berpihak sama dia. Dan mungkin ada di antara kita yang ada di level segitu. Dan mungkin ini buat teman-teman yang lagi di level segitu. Yang pengen ngerasa loser banget. Nah, makanya, kalau dari saya pelajaran Yeremia, gini, saya nggak mau bikin gampang, karena memang ini nggak gampang. Tapi minimal ada 3 hal yang bisa membantu trajektori kita ke arah Tuhan kembali. Jadi bisa membantu ngarahin. Jadi abis dengar lebih dalam lagi, nggak berarti langsung bisa ya, tapi kita bisa mulai arahin hidup kita ke arah sini. Nomor 1, I must learn to trust God but what He says I am. Saya harus belajar percaya Tuhan tentang apa kata Dia tentang saya. Nomor 1 itu dulu. Saya harus belajar percaya apa kata Tuhan tentang saya. Ini susah. Bahkan dalam hal ini bahkan perasaan kita nggak bisa dipercaya, Pastor Kale. Perasaan kita nggak bisa percaya. Kita harus belajar percaya. Kita lebih percaya sama Tuhan. Iya. Walaupun perasaan nggak boleh abaikan ya. Iya, kadang perasaan, karena gini, perasaan itu memang akan silih berganti. Nah, perasaan ada apa yang kita rasakan adalah results dari apa yang kita percaya. Makanya harus diubah tuh seringkali belief system-nya. Belief system-nya dimulai dari belajar repetisi apa yang Tuhan bilang repetisi tentang kita. firman Tuhan. Gitu.
Dan saya percaya bahwa saya belajar bahwa yang bikin Yeremia tetap teguh adalah karena Yeremia 1 ayat 5 sampai 8, bahwa Yeremia yang diutus Tuhan itu dia belajar untuk percaya apa kata Tuhan tentang dia. Dan kita harus benar-benar belajar percaya apa kata Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana sama kamu. Kamu dikasihi, kamu imamat yang rajani, dicintai. Tuhan mesesalin kamu, diciptakan dengan tujuan, kamu diurapi, kamu diberkati, kamu biji matanya Tuhan. Nah, ini untuk bisa bantu ke arah sini, kamu nggak bisa sendiri. Kamu butuh dorongan dari Roh Kudus, itu clear, dan butuh dorongan dari komunitas. Dan kamu juga belajar afirmasi yang sesuai firman Tuhan. Jangan afirmasi positif, nggak semua afirmasi positif bener soalnya. Bahwa aku tidak bersalah. Enggak, lu mungkin salah juga misalnya. Maka afirmasimu harus sesuai firman. Nomor satu, dorongan Roh Kudus itu penting. Bahwa kamu harus percaya bahwa Roh Kudus bersaksi di hati kamu. Siapa kamu di hadapan Tuhan. Dan siapa Yesus harusnya bagi kamu. Komunitas juga. Komunitas itu penting. Karena saya pernah ngomong, Roh Kudus mengubah orang dari dalam keluar. Pada waktu Roh Kudus mengubah orang, hatinya dulu diubah, baru keluar. Dari dalam mengalir keluar. Kalau komunitas mengubah orang dari luar ke dalam. Contoh yang mereka berikan sama kita, membantu kita nyerap dari luar ke dalam. Nah, itu belajar afirmasi. Kadang tiap pagi sambil kerja, walaupun nggak mudah, kamu ngomong, terima kasih Tuhan saya dicintai, terima kasih saya dikasihi, terima kasih bahwa saya diciptakan dengan tujuan, terima kasih bahwa saya diberkati, terima kasih bahwa Tuhan berusaha dengan saya, Roh Kudus bantu saya. Dan jangan lupa punya komunitas yang sehat, jangan yang rendahin juga. Tidak ada yang punya komunitas terus malah ikutan ngerendahin, ya susah lah maksudnya. Nah, yang kedua, I must learn to be honest with God. Saya harus belajar jujur sama Tuhan. Yang saya paling suka dari kitab Ratapan tuh kitab jujur banget. Mazmur juga kitabnya jujur banget, protes sama Tuhan. Dan Tuhan itu kayak nggak tersinggung. Karena bagi dia ini relationship. Itu kan harus terima semua emosi ya, tetap mengasihi. Karena saya belajar Tuhan tuh nggak mau yang terbaik. Nggak cuma mau yang terbaik. Dia suka kalau kamu kasih yang terbaik. Tapi dia mau semuanya. Karena itulah relationship. Relationship itu terima orang nggak cuma yang sisi baiknya, tapi yang sisi-sisi lemahnya, sisi-sisi toleransinya juga dia diterima. Nah, jadi gini, kejujuranmu di hadapan Tuhan justru bukti bahwa kamu orang punya hubungan dengan Tuhan. Saya ulang ya, jujur di hadapan Tuhan justru ada bukti kamu punya hubungan dengan Tuhan. Mengenal Karena hanya orang Tuhan dengan baik ya. Ketika hubungan itu kan baik ketika kita bisa jadi diri kita sendiri tanpa perlu ada diumpetin. That's good. Jadi kalau kamu nggak jujur sama Tuhan, jangan-jangan relationship-mu ini belum sehat. Makanya belajar untuk jujur sama Tuhan. Mungkin kamu bisa belajar, kasih nama perasaan kamu. Kamu lagi rasain apa, kamu pikir, Tuhan sering ngerasain ini. Kasih nama perasaan kamu. Jadi kayak, nah itu. Dan yang ketiga, I must do what it needs to be done. Nah ini paling susah. Saya harus lakukan yang saya bisa lakukan. Bagi Yeremia yang dia bisa lakukan adalah tetap memberitakan berita pertobatan bagi bangsanya. Walaupun hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Nah kadang kita, yang terakhir kita butuh harus lakukan hal yang memang kita bisa lakukan. Kadang, nah susahnya di sini. Kadang yang kita harus lakukan itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kadang yang harus kita lakukan, kadang bisa berarti mundur. Kadang bisa berarti putus dari hubungan. Kadang bisa berarti kita kerja lain. Kadang bisa berarti kita harus stay tempat kerja kita. Kadang kita harus belajar bersabar. Hard decision. Ya jadi memang beda-beda. Kamu harus tahu kondisi kamu. Kadang itu berarti kamu harus tetap stay di rumah kamu walaupun keluarga kamu annoying banget. Tetap stay. Karena jelas Yeremia hidup di lingkungan yang bukan cuma annoying, tapi toxic. Tapi dia tetap stay di situ. Kadang itu yang harus kita lakukan. Tapi masa nggak boleh pergi, Kak? Nah, makanya harus cek keadaan kamu. Kalau bisa pergi, silakan pergi. Tapi kalau memang harus putus, silakan putus. Kalau mau diperbaiki, hubungan diperbaiki. Kalau mau bertahan, bertahan. Kalau mau menikah, ya menikah. Tapi kalau memang kelihatan hubungannya masih kurang, ya tunda dulu pernikahannya. So, I must do what it needs to be done. Ya, apalagi berkaitan sama calling ya, Pastor El ya. Kadang kalau kita patokin kalau emang ini bukan dari Tuhan, apa kalau dari Tuhan ini pasti dalam tanda kutip berbuah. Dalam artian berbuah tuh secara sempit kita selalu mikirnya everything akan goes well gitu. Padahal nggak selalu gitu.
Tapi ketika kita tahu siapa kita apa menurut Tuhan dan panggilannya udah jelas, kita akan stick dan akan melakukan yang what it needs to be done. Dan itu akan sangat sangat bergantung dari hubungan kita sama Tuhan dan kepercayaan kita akan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kadang soalnya bisa jadi resultnya, waduh jauh banget dari yang diharapkan. Misal contoh ya, salah satu penginjil yang terkenal dari Inggris kan ke India ya, William Carey. Carey 27 tahun habisin hidupnya di India sebagai penginjil, dia menangin cuma 2 orang. Kalau dia nggak stick tuh, kalau dia nggak percaya apa kata Tuhan tentang dia dan panggilan Tuhan atas hidupnya, gue yakin di tahun ketiga atau keempat juga udah balik kali. Iya. 20 tahun kedua juga balik. 27 tahun men. Tapi itu contoh apa artinya ketika kita tahu panggilan Tuhan dan percaya, punya hubungan yang benar sama Tuhan sehingga result dari yang apa ya kasarnya kita nggak nyari instant gratifications dari yang kita lakukan, dan kita bisa stick melakukan yang what it needs to be done. Keren. Thank you, Pastor. Silakan lanjut lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi 3 hal ini penting. Nah, kalau misalnya kamu belajar, ya kadang kalau misalnya memang kamu kena depres, ya kadang itu berarti kamu harus ikut terapi. Jadi memang kita harus lakukan hal yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting, ya 3 ini penting. Kita harus belajar percaya Tuhan. Apa kata Tuhan, kita harus belajar jujur sama Tuhan. Apa yang kita rasakan, kita harus lakukan yang kita bisa lakukan. Ya dari saya sih itu aja sih, Pastor Chris. Itu untuk menjembatani selama kita sebulan dedikasi untuk bicara soal mental health. Jadi dasar di situ. So good. Praise God. Ya quotes Pastor L ya di ujung khotbah juga jadi sebuah closing yang baik ya. Pastor L bilang in everything always he loves you. In any season of life that you are going through. Penting untuk selalu diingat dan percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan mengasihi kita di setiap musim hidup kita, apapun yang sedang kita lalui, hadapi. That's good. Thank you, Pastor. Kita lanjut aja, kayaknya udah banyak pertanyaan nih berkaitan dengan dealing with feelings. Ini kita coba jawab yang nyambung dulu ya. Nah ini, belajar tadi kan Pastor El bilang perasaan itu seperti sesuatu yang justru mesti dikendalikan ya. Kita nggak boleh dikendalikan oleh perasaan. Ada yang bertanya, gimana cara untuk mampu mengontrol perasaan atau memberikan batasan pada perasaan dan pikiran? Tadi Pastor El bilang tentang put boundaries. Silakan Pastor. Nah iya, batasan yang terbaik dari pikiran dan perasaan kita adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah pagar membatasi perasaan. Jadi perasaan kita, jadi gini, sekarang idenya kayak pagar teman-teman. Kayak kalau kita punya rumah, kita kan ada pagarnya misalnya ya. Nah, kita biasanya boleh main di selama di pagar itu kita boleh ngapain, mau jungkir balik, mau muter-muter, terserah. Tetapi tapi begitu kamu sudah keluar pagar, itu sudah lain tuh daerahnya. Kamu sudah di luar, at your own risk kalau orang boleh bilang. Itu resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Nah, dalam konteks ini, apa yang kamu tanya tadi, gimana cara batasnya pikiran adalah kamu harus punya nilai-nilai kebenaran. Harus. Patokan berarti firman Tuhan, Pastor. Firman Tuhan. Kalau perasaan kita membawa kita untuk memikirkan yang tidak alkitabiah, berarti kita udah lewat batasan berarti. Udah kurang lebih batas. Seperti itu ya. Contoh, kita bilang jangan berzina. Kalau misal tiba-tiba kita ngerasa ada perasaan sama istri orang atau suami orang gitu, itu sudah keluar pagar. No, saya nggak harus mikirin hal ini. Alihkan pikiran ke yang lain. Jadi gini, hidup tuh jangan dikuasai sama nilai, jangan dikuasai sama perasaan, tapi juga jangan dikuasai sama logika. Kita harus belajar dikuasai sama nilai. Nilai adalah apa yang kita lakukan, apapun perasaan kita. Contoh, saya percaya bahwa nilai kebenaran saya, satu nilai kebenaran yang saya pegang adalah saya harus punya contoh apa ya? Saya harus sayang istri saya gitu misalnya. I have to love my wife seperti Yesus mengasihi gerejanya. Nah, when I said I have to love my wife, I don't care about my feelings. Saya nggak perlu perasaan saya. Walau saya lagi keki sekalipun, lagi dongkol sekalipun, lagi nyolot sekalipun, I have to love her. Karena it's not just a feeling. Itu bukan cuma logis, tapi itu nilai-nilai teologis. Jadi hidup harus dikontrol nilai, bukan dikontrol perasaan. Suara hilang, Pastor Chris. Ya, misal contoh yang paling ekstrim juga, ini kan satu hal yang baik ya, bahwa kita harus mengasihi
suami atau istri kita atau orang tua kita, orang sekeliling kita lah ya. Contoh yang ekstrim misalnya kebenaran bahwa saya bukan Tuhan, right? Itu kebenaran. Jadi akhirnya ketika kita memutuskan untuk sampai di level tertentu, kepikiran untuk mengakhiri hidup kita sendiri, si pagar itu akan bermain, berarti menunjukkan enggak, gue bukan Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan kapan gue lahir, Tuhan juga yang menentukan kapan gue berakhir hidupnya. Gue nggak boleh, gue nggak dibenarkan untuk mengakhiri hidup gue. Yang kayak gitu-gitu tuh pagar. Kebenaran adalah pagar, dan itu menarik banget. Thank you, Pastor. Betul. Sangat memberkati harusnya. Ya. Nilai adalah pagar. Nah, jaga. Sama pertanyaan dia juga sama. Ketika kita sadar perasaan dan pikiran kita menguasai hidup kita, bagaimana memperbaikinya? Dengan nilai, belajar punya nilai. Dan salah satu nilai yang, ini yang saya pelajarin ya, nilai saya percaya bahwa yang bikin saya mulai berkurang overthinkingnya adalah saya menyadari bahwa I cannot control everything. Exactly. Yeah, kenapa? Kalau reality, ya. Terbesar kita bukan Tuhan. Kita jadi gini, satu nilai kebenaran yang kebetulan cocok sama kenyataan adalah I cannot control everything. Kita harus bisa kontrol. Gini, Tuhan kasih kita kok sesuatu yang kita bisa kontrol. Ada hal yang kita bisa kontrol. Misalnya, kita bisa kontrol respons. Kita bisa kontrol apa yang kita makan. Tapi kita nggak bisa kontrol pikiran orang atas kita. Kita nggak bisa kontrol isi hati orang atas kita. Nah, kunci adalah ada daerah yang kamu bisa kontrol, ada daerah yang kamu nggak bisa. Salah satu yang bisa dikontrol adalah kita bilang hati. Nah, hati kita bisa putuskan apa yang masukin ke hati atau apa yang nggak dimasukin ke hati. Disitulah namanya butuh pagar. Nah, itu yang aku pegang. Nah, saya harap itu menjawab ya. Nah, apa namanya? Aku mau nanya dong, itu perlu nggak sih dalam kekristenan? Insecure kalau gini, insecure karena apa dulu? Kalau insecure karena merasa takut, apa namanya gini? Ada insecurity yang sehat adalah saat kalau ada Musa pernah ngomong satu insecurity yang menurut saya sehat. Itu kalau Tuhan nggak menyertai saya nggak mau ke sana. Wow. That's a good insecurity right there. That's a good insecurity. Kalau Tuhan nggak menyertai saya nggak mau ke sana. Betul. Makanya ada lagunya, bila engkau tak besertaku, ku berjalan, ku perlu Tuhan. Itu insecurity yang sehat, bahwa ngaca. Kamu tahu bahwa kalau nggak ada Tuhan yang berkatin, gue nih nggak merasa tidak aman sekali. Menurut saya itu penting. Dan menurut saya itu sehat, bahwa kalau kamu nggak merasa tangan Tuhan meluk kamu nggak merasa aman. Itu insecure yang sehat saya. Tapi most of our insecurities nggak sehat ya, Pak ya? Nggak sehat. Makanya namanya insecurities. Padahal di dalam Kristus kita menemukan keamanan yang sejati. Secure in Christ, namanya bahasa Inggrisnya. Dan itu most of our insecurities nggak sehat soalnya. Tapi untuk kita, misal contoh kita ngelihat, menyadari keterbatasan kita, ngelihat orang lain yang lebih kompeten misalnya. Tapi kalau itu jadi memicu kita untuk belajar, memperbesar kapasitas kita, that's good insecurities right there. Itu menyadari realita dan menerima kenyataan bahwa saya terbatas, tapi saya belajar untuk expand. Dan itu penting sih, yang gitu-gitu. Itu memang, kita memang harus belajar expand juga ya. Itu sisi itu ya teman-teman. I hope itu membantu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Gimana cara buat tetap melayani walau kadang kita tidak hargai atau dianggap? Sejatinya melayani bukan isu dihargai atau enggak sih. Melayani kan memang bukan tentang kita. Bukan tentang kita urusin orang. Jadi sorry, saya pada waktu saya melayani jemaat, saya tidak merasa saya harus dihargai. Ya, kita nggak mencari penghargaan manusia pada akhirnya. Justru kita kan hamba Tuhan ya. Ya, justru pelayanan cara kita menghargai orang lain yang Tuhan titipin sama kita. Betul. Dan menghargai khususnya mensyukuri kehormatan yang Tuhan berikan ya untuk kita bisa melayani. Nah itu. Jadi kalau kita dipenuhi, pelayanan itu harus dipenuhi dengan kekaguman bahwa gila, gue nggak nyangka Tuhan mau pakai gue. Ya kekaguman itu akan jadi semacam pagar untuk kita nggak mudah bete atau mut-mutan cuma gara-gara nggak dihargain. Karena emang kita we're not in it, we're not in this untuk itu. Kita nggak pernah datang di pelayanan untuk dihargai. Nggak pernah tentang itu. Nah, ini bukan tentang kita ya, Pas. Itu harus diingetin berkali. Dan itu kebenaran yang jadi pagar ya sebenarnya. Itu kan kebenaran firman Tuhan kan. Suara itu dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia kemuliaan. Bukan tentang kita sama sekali. Kebenaran pagar yang membatasi perasaan kita. Nah, gini, sebenarnya setahu saya rata-rata orang normal bisa
kalau kamu nilai kebenaran atau itu pagarnya kuat, kamu akan bisa batasin. Kecuali kamu nggak punya self control, kecuali kamu beneran ada sakit mental, itu lain. Yang sakit mentalnya parah, yang sampai jebol gitu maksudnya. Ya. Tapi rata-rata harusnya bisa belajar. Kita nggak ada yang langsung bisa, tapi belajar. Karena saya akan kutip Wahyudi. Yusuf Wahyudi dia bilang gini, bahwa emosi kita tuh kayak otot. Semua lahir dengan masa yang beda-beda. Ada yang kuat, bisa langsung ngangkat, ada yang lemah gitu. Memang ada beberapa yang lebih lemah dari yang lain, ada yang lebih kuat dari yang lain. Memang itu memang realita, nggak apa-apa. Tapi there is always room to grow. Lahir kurus, lahir ototnya kecil bukan salah kita. Tapi tapi pas tua ototnya tetap kecil, itu keputusan kita. Sama, lahir dengan emosi yang nggak bisa terkontrol, itu memang realita. Bayi itu nggak bisa kontrol emosinya. Tapi apakah kita akan tetap jadi uncontrollable, atau kita mau belajar punya room to grow our control tentang emosi dan perasaan kita lewat apa yang kita percaya. Nah, gitu-gitu. Memang always ada room to grow gitu. Jadi itu saya suka deh. Ntar Coach Joshua and Wahyudi bakal minggu ketiga. Get excited. Kita depan-depan buka jalan aja nih. Iya, buat kita buka yang jalan jagoan minggu 3 minggu 4. EQ trainer, emotional question trainer. Satunya lagi emang Pak Erik Sucitra nih, brother kita emang clinical psychologist. Jadi emang kita make room untuk 2 emang yang ahli di bidangnya, karena kita basically ya walaupun kita tentunya mendalami semua ini ya, berupaya, cuman pasti akan asik banget kalau kita nantikan dua pembicara berikutnya ya. Ini besok pun, hari Minggu pun, gue juga make room for dudes untuk pokoknya memerdekakan kita lah dengan reality dan the truth. Ini ada pertanyaan berikut. Nah ini ini tadi pas udah kejawab juga sih, tentang kita nggak bisa kontrol segalanya, banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Terus berikutnya, maksudnya jujur sama Tuhan bagaimana? Nah tadi kan Pastor sempat bilang tuh, kita ini to be honest with God. Silakan Pastor di elaborate. Ini ada yang ngerasa perlu dijelasin, maksudnya jujur sama Tuhan itu seperti apa? Ya sekarang gini, kamu pernah jujur sama teman kamu nggak? Yaitu dimana kau mencurahkan perasaan kamu, kekesalan kamu, kebetulan. Bisa contoh ya? Gue sebenarnya mau tahu, gue sebenarnya bete tadi sama lo, kan gitu. Itu kan kejujuran ya? Ya itu kejujuran. Dia pernah nggak ngomong gitu sama Tuhan? Maksudnya pernah nggak? Karena sebenarnya kita pasti pernah bete sama Tuhan, cuman berani nggak kita ngungkapin itu? Gitu. Iya. Masalahnya tuh yang menarik adalah Tuhan tuh kayaknya kok, saya udah cek lagi, Tuhan kayak nggak tersinggung gitu. Bingung juga sih maksudnya kok. Mungkin dia saking dia Tuhan ya, mungkin di mata dia kita cuma anak-anak gitu ya. Kan anak-anak kan dia jahat. Mana tersinggung dia? Nggak tersinggung. Kamu nggak tahu yang kamu katakan kan gitu. Nggak tahu yang kamu katakan. Ampunilah mereka nggak tahu yang mereka perbuat kan gitu. Dan itu sangat nampaknya berlaku juga. Ampunilah mereka nggak tahu yang mereka katakan kan gitu. Kerap kali karena kita dikuasai emosi atau apa. Tapi jujur dengan Tuhan itu contohnya. Banyak di Alkitab Profesor ya. Maksudnya banyak banget di Alkitab orang-orang yang kayak benar-benar vent, menunjukkan kekecewaannya sama Tuhan. Gideon pas dia bilang kayak, mana penyertaan Tuhan, kalau Tuhan nyertain kita kenapa kita begini? Dia ngomong sama Tuhan sendiri loh. Dia bilang, apa Tuhan menyertaimu, hai pahlawan gagah berani? Hah? Tuhan menyertai kita, mana mungkin? Jadi dia langsung menunjukkan ininya, maksudnya dan itu kejujuran, itu yang dicari. Daud juga, aduh sering banget ngomong sama Tuhan, gue sebenarnya bete kan gitu, ngiri gue sama kemujuran orang fasik. Kenapa sih gitu loh, orang-orang yang ngaco itu malah kayaknya Tuhan biarin kuat, biarin kaya, biarin gemuk kan gitu-gitu. Jadi dia tuh jujur sama Tuhan sebenarnya. Berapa banyak dari kita yang melakukan hal itu, aku rasa masih sedikit. Soalnya betul. Tuhan tuh udah tersinggung, atau Tuhan kayaknya, aduh kalau gue ngomong gini, gue kurang ajar nggak ya sama Tuhan. Nah itu balik lagi ke hubungan kita sedekat apa sama Tuhan. Apa kita nggak boleh mengungkapkan emosi kita sama Tuhan gitu. Ya. Dan menurut saya justru Tuhan pribadi yang paling tepat untuk kita jadi terbuka apa adanya. Ya, karena dia juga udah tahu isi hati kita sebenarnya. Dia nggak kaget. Pastor bilang bagus tuh di ujung, Tuhan nggak kaget sama sekali. Dia tahu persis siapa kita. Dan tapi itu
penting untuk kita mengungkapkan perasaan kita sama Tuhan dan jujur. Itu berguna banget buat kesehatan jiwa kita sebenarnya. Nah, Jadinya nggak dipendam tuh. dimasukin ke bagasi tadi apa saya bilang kan. Di bagasi Untuk malah bunuh diri abis itu, nggak lucu banget. makanya akhirnya mau jebol belakang malah akhirnya. Yang gitu. Teman-teman bagi yang mau bertanya, cek isinya di question box ya teman-teman. Box ya, guys. Oke. Ini ada lagi. Nah, ada yang jawab, orang yang sering ngeluh tapi mau taat terus, yang tadi terpaksa lama-lama jadi terbiasa. Apakah kayak gitu sehat? Ya tergantung terbiasa karena apa ya. Ada orang Iya nih, kalau dari saya dulu deh Pak Sekris. boleh Pak. Ada orang dia terpaksa taat, tetapi sambil dia terpaksa taat, tiba-tiba dia melihat penyertaan Tuhan. Lama-lama dia taatnya jadi, oh ternyata Tuhan sertai ya. Lama-lama jadi makin ringan taatnya. Lama-lama makin, karena saya sendiri atau ya, oh ya, lanjut, sorry. Saat saya mau jadi hamba Tuhan, saya sangat argue sama Tuhan. Tuhan, gue akan taat seserius mungkin wholeheartedly tahun ini pada waktu itu. But if I don't like what I see, saya balik lagi ya, kerja lagi ya. Itu nantangin banget sih. Kalau saya pikir-pikir, wah gila juga. And he can handle it. And he can handle it. Of course. Terbukti sih masih. Powerful God, the most powerful, nggak mungkin tersinggung. God is not weak. Tadi ada sebut quotes bagus ya. God is not weak that he cannot handle our emotion or the darkest sides of us that nobody knows. He understands us. Tuh. Wow. Penting tuh. Galau ya. God always listen, always understand. Galau. Alay banget sih katanya. Alay tapi lucu. Tapi ya alay tapi contains truth. Ya, oke lah. Terus tadi aku ngomong apa ya? Oh ya, atau gini Pak, on the other hand juga bisa gini. Kita belajar untuk taat ya. Pertama bentuknya disiplin yang kita paksakan ya. Tapi when we grow in the truth, lama-lama kita jadi punya reason to obey. Bisa memang gitu. Semakin kita mengenal kebenaran dan dimerdekakan oleh kebenaran, paradigmanya diubah. Lama-lama yang tadinya harus jadi pengen. Kan gitu. Jadi pengen. Yang tadinya wajib jadi rindu. Dan itu semua ngaruh dari pertumbuhan dalam kebenaran pengenalan akan Tuhan. Betul. Jadi kita akhirnya jadi punya yang tadinya asal percaya aja gitu ya bahasanya. Udah percaya aja deh, taat aja deh. Lama-lama jadi punya yang gue sebut reasonable faith. Iman yang beralasan atau yang masuk akal, bahasanya seperti itu malah. Sampai level tertentu. Ya. Jadi, karena bertumbuh dalam kebenaran. Teman-teman semoga learn something ya. Ini pertanyaannya udah agak meleng sih, maksudnya kayak mau nanya kalau ada pendeta ngomong kita tidak boleh pakai Alkitab lewat HP, harusnya pakai Alkitab dulu. Buku lagi. Pendeta mesti bertobat. Buku tuh. Maksudnya bukanlah soal larangan sih, tapi LAI kan ya coba bahas soal LAI dikit deh. Ya, maksudnya apa ya di tengah semuanya digitalize, kita menyadari bahwa banyak daerah yang masih belum nyampe banget ya yang hal-hal yang digital. Dan umum buat mereka untuk perlu Alkitab cetak dan masih dicetak sampai hari ini. Dan percetakan itu kan perlu dana besar ya untuk kita support dengan pembelian atau bahkan minimal kalau kita nggak perlu, kita rasa gue gadget udah oke, ya udah kita beli Alkitab buat orang lain di pedalaman. And that's how we support each other sebenarnya. Dengan kepedulian walaupun semuanya udah serba gratis, aplikasi gratis, semuanya serba gratis, cobalah kita support pelayanan-pelayanan yang demikian. Karena percetakan masih terus dilakukan, apalagi penerjemahan ke dalam bahasa-bahasa daerah ya. Itu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan dedikasi orang-orang hebat puluhan tahun untuk satu perjanjian baru dari satu bahasa daerah aja bisa makan hampir 25 tahun. Dan itu gile banget. Jadi kita harus menyadari itu pentingnya. Jadi gini, sebenarnya penggunaannya plus minus ya kalau gue pribadi bahasa daerah. Gue kalau renungan di rumah gitu ya, saat tertentu gue pakai Alkitab cetak. Kenapa? Nggak ada gangguan notif. Jadi kalau ada gangguan notif pasti gue boro-boro ngerenungin, nanti balesin WA, waduh siapa mention nih kan gitu. Nggak konsen gue. Kalau gue pakai yang ini kan pasti muncul terus tuh notif tuh tung gitu. Cuma kalau khotbah aku pakai ini walaupun aku bawa ini. Nah kenapa? Nah pertanyaan harus bingung kan. Pastor Kristus kenapa? Kalau Pastor kan kadang pakai tab aja gitu ya. Pastor Robert juga kadang gitu buka laptop gitu ya. Kalau gue kan aneh kan. HP ada. Pastor Robert pakai HP doang tuh di tengah terkecil. Kalau gue kan aneh. HP berdiri tapi Alkitab di bawah kan gitu. Orang pasti bertanya, nih what on earth ini pendeta nih kenapa? Maksudnya lu baca dari mana? Maksudnya kenapa pakai HP ada Alkitab gini loh. Sederhananya gini. Ada beberapa orang yang punya pandangan serupa apa yang ditanyain. Termasuk seperti pendeta ini. Ada orang yang ngerasa
Kalau pendeta itu nggak bawa Alkitab atau nggak buka Alkitab, berarti dia nggak khotbah. Jadi nggak usah dengerin gitu loh. Jadi gue bawa Alkitab buat orang-orang yang seperti pendeta ini. Jadi gue nggak pengen. Cuman gara-gara gue nggak bawa Alkitab, dia jadi nggak mau dengerin firman yang harusnya dia denger. Padahal dia datang ke situ kan pasti Roh Kudus yang bawa dia. Dan ada kebenaran yang Tuhan mau bicara ke dia. Nah kalau gara-gara gue nggak bawa Alkitab dia jadi nggak dengerin tuh firman, waduh, sayang, dia rugi. Gue juga jadi sedikit banyak nggak jadi hamba Tuhan yang baik. Gue berusaha untuk coba se-helpful mungkin ya. Makanya gue bawa. Misalnya contoh gini, Pastor, ada beberapa kebudayaan yang cukup unik ya di beberapa gereja tradisi. Jadi kalau pendeta mau khotbah, Pastor, ini harus dia lakukan. Dia kasih Alkitabnya ke gembalanya. Nah, nanti gembalanya setiap pas pendeta pendeta tamunya misalnya gue mau khotbah nih, gembalanya kasih Alkitab gue ke gue, gitu. Jadi itu sebagai simbolis bahwa nih saya percayakan yang mimbar gereja kami, tolong beritakan firman, gitu lah. Lu bayangin nggak kalau gue nggak bawa Alkitab, gue bawa HP, masa gue kasih HP gue ke dia, kan aneh kan? Terus dia kasih gue HP nih, silakan ya HP lo, kan awkward ya, right? Jadi ada pertimbangan kenapa gue bawa Alkitab walaupun gue pakai ini, gitu. Itu sih. Jadi ini nggak ada masalah sebenarnya harusnya yang kayak gini-gini. Tapi tadi ada plus minus. Makanya kalau buat renungan harian gue lebih senang, atau ketika gue pengen bener-bener get alone with God, gue akan pakai yang cetak karena nggak ada gangguan notif gitu. Tapi kalau di mana-mana buat untuk mobilitas, fleksibilitas, pasti pakai ini. Kita bisa dengerin di mana aja, bisa baca di mana aja. Nggak berat kan gitu. Alkitabnya kan cukup heavy untuk dibawa kemana-mana. Kalau Helson, gitu sih. kalau bini gue sukanya audio Bible. Jadi sambil dia denger, karena dia telinganya tajam. Betul, dia tipenya denger. Sama kayak gue juga sama, nggak terlalu kuat baca. Apalagi di perjalanan enak bisa denger. Jadi manfaatkan semua yang ada, menyadari bahwa semuanya sama-sama rohani. Nggak ada yang lebih rohani dari yang lain. Apa yang cetak lebih rohani daripada yang digital? Nggak ada sama sekali. Apakah yang baca lebih rohani daripada yang denger? Nah, kalau yang udah nggak bisa baca gimana? Ya kan? Yang bisa denger. Apakah dia kalah rohani dari kita? Belum tentu. Ya, dia seumur hidupnya baca Alkitab, sampai udah nggak bisa baca aja dia masih denger Alkitab. Kita justru belajar sama orang-orang yang demikian. Yang mengandalkan Tuhan sampai ada level tahu manusia nggak hidup dari roti doang, tapi dari setiap firman keluar dari mulut Tuhan. Terus ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ini paling bawah nih, ada yang muncul yang baru. Bagaimana beda bahwa kita sedang toxic positivity atau sedang mengalihkan pikiran negatif ke positif? Saya sulit, bukannya sulit sih, tapi kayak gue nggak pernah ngalihin pikiran gue ke positif soalnya. Karena positif nggak selalu benar, tapi arahkanlah pikiranmu kepada kebenaran. Kebenaran, ya. Jadi mengarahkan pikiran kepada kebenaran tuh nggak pernah salah. Ya. Dan berusaha positive thinking bisa jadi ngeselin. Karena kita walaupun sepositif apapun kita berpikir, kalau emang kenyataan realitanya lagi berat, kesel. Iya. Ya misalnya pandemi kemarin ya, kita nggak bisa kemana-mana, Tuh kita bayangkan tempat-tempat indah, malah jadi emosi. Kenapa? Malah jadi emosi. Bisa ke situ. Misalnya gue bayangin nih, gue bayangin ke Bali, tapi nggak boleh ke Bali, boro-boro nggak ada yang bisa terbang kan. Ada waktu kan, ketika positive thinking udah nggak main. Pas pandemi itu ya teman-teman ya, positive thinking itu nggak bisa menolong. Yang menolong benar-benar cuma kebenaran sama komunitas secara online ya. Nah, yang terbangun karena tekanan. Kami tidak pernah mendorong positive thinking. Saya tidak pernah dorong sampai kapanpun, karena bagi saya sesulit. Mau positive thinking, hidup kayak gini, mau positif apa coba? Tapi saya percaya firman Tuhan bilang, Efesus 5:20, ucapkanlah syukur atas segala sesuatu. Itu saya percaya. Nah, bedanya positive thinking sama ucap syukur segala sesuatu apa? Beda. Yang satu, lihat Tuhan di semua kehidupan. Yang satu, berusaha lihat semua yang positif di semua kehidupan. Berusaha menghibur diri. Yang satu menerima keadaan, punya harapannya sama Tuhan. Yang satu denial. Yang denial sih ganggu menurut gue. Nah itu. Dan itu nggak helpful sama sekali buat kesehatan mental. Denial. Jadi kuncinya nomor satu, saya tahu dari mana toxic positif apa enggak. Tanya aja diri kamu denial nggak? Keadaan kamu sebenarnya seburuk itu nggak? Bahwa sebenarnya kamu ini lagi merasa kabur nggak? Kamu tahu kok. You know. If you know. Ya, dan kalaupun kita anggap ya nggak tahu dan nggak nyadar, ada penghibur. Ya, teman-teman, apakah kita perlu menghibur diri ketika kita punya penghibur, yaitu Roh Kudus? I don't think so. Ya dong, kita punya penghibur yang paling dahsyat, yang mengingatkan kita akan kebenaran.
Karena kebenaran yang memerdekakan kita dari pikiran-pikiran yang nggak perlu. Dan gitu, dari perasaan-perasaan yang memperbudak kita, bahasa gitu ya. Jadi itu penting tuh, arahnya toksik apa enggak, itu tergantung arahnya. Kalau ujungnya kita jadi ngandelin Tuhan, makin memandang Tuhan, ya itu yang benar. Cuma kalau arah jadi makin ngandelin diri sendiri, berusaha menghibur diri, berusaha lari dari kenyataan dengan yang itu menjadi ngaco arahnya. Itu yang disebut toksik ya. Ini ada pertanyaan banyak yang cukup banyak. Dia bilang, gimana ini nggak ada yang ngilangin ininya, jadi bingung juga nih. Ini ada nih. Pastor, mana yang lebih benar dalam hidup ini menurut firman Tuhan, antara mengikuti kata hati atau menjaga hati? Tidak pernah ada mengikuti kata hati di firman Nggak ada. Di Alkitab nggak ada suruh ikutin hati kita. Kita bilang our hearts is deceitful kok. Ya. Jadi nggak ada kebenaran itu. Trust your heart, follow your heart, nggak ada di Alkitab. Trust your gut, percaya Tuhanmu. Ya, jaga hati ada. Jaga hati itu bagian kita, by the way, bukan bagian Tuhan. Ya, Tuhan yang bisa mengubah hati, dan itu yang dia lakukan. Ya, change our heart. Ya, skill 36, 26, 27. Ya, tapi kita yang mesti jaga hati. Karena gue dengar ada pendeta di dalam doanya dia bilang, Tuhan jaga hati kami. Loh, itu tugas lo. Maksudnya jangan nyuruh Tuhan lagi. Tuhan bilang, gue udah ubah hati lo, gue suruh lo jaga hati lo. Lu suruh gue lagi. Kan maunya apa sih sebenarnya? Kita yang harus jaga hati. Jadi kebenaran yang benar adalah jaga hati, bukan ikutin hati. Nggak ada kebenaran Alkitab ikutin hati, itu nggak ada. Ya. Nah, itu. Nah, ini ada satu yang terakhir deh sebelum kita tutup. Ya. Saya berdoa supaya apa itu sudah teman-teman sudah pikirin, belajar sesuatu, dan bulan ini memang kami bahas soal mental health, benar-benar steward your feelings. Jadi sebulan ini jangan lewatin, ya terserah, kalau mau dilewatin juga nggak apa-apa sih. Tapi ya kalau merasa ini berguna ya silakan. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ini ada sisi leadership ya. Dia bilang gini bahwa Pastor boleh share your experience punya struggle loneliness as a leader rohani. Punya struggle lonely sebagai pemimpin rohani. Kalau saya dulu lonely, tapi sekarang saya udah enggak. Karena saya punya banyak teman-teman juga. Kuncinya kuncinya bangun super team. Jangan jadi Superman. Karena gini, nggak bisa dipungkiri, leadership is lonely. Tapi makanya apa? Jangan mau sendirian, bangun tim. Under lo yang bantuin lo, jadi lo nggak sendirian. Sendirian atau enggak kan keputusan, pada akhirnya nggak baik sendiri. Kalau gitu kita ramaikan kan gitu. Kita ikut sertakan orang-orang untuk bantu kita dalam hal ini, dalam hal yang mungkin ya, mungkin dalam kapasitas kita rasanya bisa kita pegang sendiri. Tapi you know what? Itu cuma perasaan lo. Nggak bisa lo pegang sendiri semua. Bisa mati muda lo maksudnya. Dan ini di Alkitab diberikan contoh ya, maksudnya ketika Musa disuruh bikin yang ngurusin macam-macam yang lain, Jitro ngajarin kan. Dan itu udah jelas. Jadi kalau kita nggak mau lonely, ya seperti Pastor bilang ya, jangan sendirian. Bawa banyak orang untuk bantuin lo. Ya, kerjain rame-rame, semakin rame semakin nggak sendirian. Karena emang naturnya emang leadership itu lonely. Tapi kita bisa ambil keputusan untuk nggak sendirian dengan melibatkan banyak orang yang help us to lead. Nah, udah dijawab ya. Udah cukup hari ini. Thank you so much for everyone. Saya berdoa supaya framework yang dasar yang saya bagiin hari ini, minggu ini, nanti juga Pastor Chris bakal bahas lagi layers per layers, membantu teman-teman tentang wholeness, penuh mental health, dan steward our feelings. Udah itu aja sih. Pastor Chris, aku in prayer ya, Pastor. Ya. Bersyukur Tuhan buat lebih dalam malam ini, lebih dalam lagi malam ini. Thank you Pastor Al yang udah sharing, dan kami percaya apa yang kami obrolin, kami bagikan bisa memberkati, memerdekakan, dan membantu kami untuk mengelola perasaan kami dengan baik. Roh Kudus bantu kami dalam segala keterbatasan kami, mampukan kami, hibur kami, kuatkan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat semua yang udah nyimak dan yang akan nyimak, yang percaya hidup kami ada di tangan Tuhan, dan ajar kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau yang melihara hidup kami. Dan kami minta bantuan-Mu Roh Kudus menyerahkan hidup kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amen. Thank you everyone. Thank you. All right. See you around everyone. Yeah, bye.